Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua anak-anak ibu tetap sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbirzirni ilman warzuqni faman amin. Oke, anak-anakku, di hari Jumat ini kita belajar bab 2. Minggu kemarin kita belajar sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekarang kita belajar sistem perkembangbiakan pada hewan ya. Nah, di sistem perkembangbiakan pada hewan yang akan kita pelajari ada 4 ya, yaitu perkembangbiakan aseksual pada hewan, perkembangbiakan seksual pada hewan, siklus hidup hewan, dan teknologi reproduksi pada hewan. Oke, kita lanjutkan. Sistem perkembangbiakan aseksual pada hewan. Nah, dikatakan aseksual berarti perkembangbiakan secara tidak kawin. Berarti dia tidak ada gamet jantan dan betina, tetapi dia secara tidak kawin. Nah, dengan cara apa hewan itu berkembang biak? Yaitu yang pertama dengan cara pertunasan. Nah, pertunasan ini contoh hewannya adalah hidra dan obelia. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua dengan cara fragmentasi perkembangbiakan hewannya, yaitu menggunakan fragmen atau potongan. Nah, jadi tubuhnya itu bisa memotong dengan sendirinya sehingga dia akan bertambah hewan baru lagi, yaitu contohnya adalah hewan planaria. Nah, kemudian dengan cara partenogenesis, yaitu perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui fertilisasi atau pembuahan. Contohnya adalah lebah dan kecoa. Kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan secara seksual, yaitu perkembangbiakan secara kawin. Di mana kawin di sini berarti ada gamet jantan dan gamet betina dan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Berarti ada sel sperma dan sel telur. Nah, kita lihat di sini berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan berkembang biak dibagi menjadi 3, yaitu opipar, pipipar, dan opopipipar. Nah, opipar itu berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah burung. Pipipar berkembang biak secara melahirkan. Opopipipar berkembang biak cara bertelur melahirkan ya. Ketiga yaitu siklus hidup hewan. Nah, siklus hidup hewan adalah pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, embrio, tumbuh dan mampu membentuk zigot kembali. Nah, apa ini contoh siklus seperti ini? Yaitu adalah ubur-ubur ya, dimana siklusnya itu bisa berkembang biak secara seksual, bisa secara aseksual. Jadi dua-duanya dia bisa. Nah, ini hidup atau siklus dari ubur-ubur ya. Nah, kita bisa lihat di situ pada saat dia reproduksi aseksual yaitu sperma dan sel telur terjadi pembuahan, maka muncul zigot ya, berkembang menjadi suatu. Kemudian siklus hidup hewan dengan cara metamorfosis. Nah, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Metamorfosis ini ada 2, metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Kalau yang sempurna yaitu perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Contohnya adalah katak, di mana dia yang pertama adalah dengan bertelur, kemudian menjadi kecebong, kemudian katak berekor, kemudian
kemudian muncullah ekornya memendek dan nanti berubah menjadi katak muda dan katak dewasa, di mana perubahannya itu berubah-ubah bentuk. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah hewan yang tidak merubah bentuknya, hanya perubahan kulit saja. Nah, contohnya adalah di sini belalang ya. Telur, kemudian nimfa, kemudian nimfa lagi, hanya bentuk tubuhnya perubahan panjang atau besarnya saja dari si hewan tersebut, tapi bentuknya tidak berubah-ubah, hanya besar. Kemudian yang keempat adalah teknologi reproduksi hewan. Nah, dikatakan teknologi berarti secara teknik ataupun secara canggih gitu untuk menghasilkan reproduksi hewan, menghasilkan hewan dengan cara yang pertama adalah inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini yaitu kawin suntik, proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina, nah, dengan bantuan alat suntik. Jadi tanpa adanya si sapi jantan ini ada di satu tempat, tetapi diambil sel sperma saja, kemudian dimasukkan kepada si sel dimasukkan ke tempat hewan betina dengan alat bantuan suntik ya. Kemudian dengan cara cloning. Nah, ini yang lagi booming ya. Cloning yaitu memproduksi hewan tanpa adanya pertemuan antara jantan dengan betina, yaitu reproduksi hewan ini memperoleh keturunan identik, sangat-sangat mirip. Pertama kali cloning itu adalah katak ya dulunya. Nah, ini memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Nah, sehingga hasilnya itu benar-benar identik sekali dengan apa yang di cloning itu. Dan manusia tidak boleh di cloning ya, karena kalau namanya identik nanti jadi kembar semuanya, sehingga di dalam Islam pun namanya sel darahnya itu kalau satu tidak boleh bergabung dengan satu sel lagi, nanti keturunannya bisa mengakibatkan cacat. Nah, dan ini hanya untuk hewan dan hewan-hewan tertentu. Kenapa? Karena untuk menghasilkan contoh domba, menghasilkan domba yang sangat dagingnya banyak. Sapi juga seperti itu, karena untuk diproduksi oleh kebutuhan manusia. Terima kasih anak-anak ibu yang hebat-hebat semua. Cukup sekian yang bisa ibu sampaikan. Tugas kalian adalah buka bukunya halaman. Nah, di situ ada sistem metamorfosis, yaitu halaman 54. Kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Dan halaman 65 bagian B saja. Ibu tunggu. Ibu akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.